Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Agung Mulyawan, NIM 22040051. Saya dari kelas 5B D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah PBO. Langsung saja kita buka aplikasi Eclipse-nya. Di sini saya membuat proyek yang bernama Project Jiwan. Dan di dalam project ini, di dalam aplikasi ini, aplikasi Android ini, saya membuat 4 buah activity. Yang pertama ada activity main, yang kedua ada activity login, yang ketiga ada activity profile, dan yang terakhir ada activity bantuan. Kita masuk ke dalam activity main dulu ya. Ini adalah tampilan activity main project Android saya. Di dalamnya terdapat sebuah layout, yaitu linear layout, dan di dalam layout activity ini terdapat sebuah text view yang bertuliskan halaman utama, kemudian ada image view, lalu ada sebuah button yang bertuliskan login, lalu ada image view lagi, lalu ada button dengan bertuliskan profile. Lalu yang kelima ada image view lagi. Yang keenam ada tombol button bantuan. Dan yang terakhir ada tombol button keluar. Lanjut, di dalam activity main ini kita masuk ke dalam main XML-nya. Ini adalah tampilan pada activity main.xml-nya. Pada text view, di sini saya menggunakan layout wrap content dengan atribut wrap content. Layout height-nya juga menggunakan atribut wrap content. Lalu gravity-nya center karena tulisannya ada di tengah. Supaya tulisannya ada di tengah. Lalu Android text-nya bertuliskan halaman utama. Lalu Android text size-nya berarti ukuran tulisannya adalah 29. Lalu ada Android layout margin bottom yaitu 29. Android layout margin bottom adalah jarak antara halaman utama dengan image view ini adalah 29. Kemudian Android text style-nya bold, tulisannya tebal. Ini halaman utamanya adalah bold yaitu tebal. Lalu selanjutnya ada image view. Image view saya menggunakan atribut layout with wrap content. Kemudian layout height-nya wrap content juga. Lalu gravity-nya center supaya gambarnya berada di tengah. Dan ini adalah Android SRC, yaitu kita mengambil image view dari drawable HDPI ini. Lalu Android layout margin bottom-nya 13, yaitu jarak antara image view dan button login adalah 13. Kemudian selanjutnya ada button ID-nya 1, kemudian atributnya menggunakan layout with match parent, layout height-nya wrap content. Lalu teksnya bertuliskan login dan Android layout margin bottom-nya 17. Jarak antara button login dengan image view yang ini adalah 17. Lanjut, ada image view yang kedua. Atributnya layout width 100 dp, kemudian atribut height-nya 80 dp, kemudian layout gravity-nya center supaya ada di tengah, lalu layout margin bottom-nya 13. Kemudian button selanjutnya ada button profile, ID buttonnya yaitu 2,
kemudian attribute width-nya match parent, lalu attribute height-nya wrap content, lalu tulisan buttonnya profile. Lalu layout margin bottom, jarak ke bawah itu sebanyak 13. Selanjutnya ada image view yang ketiga, atributnya 100, atribut width-nya 100, atribut height-nya 70, lalu layout gravity-nya di tengah center. Kemudian layout margin bottom-nya 9. Kemudian button selanjutnya yaitu button bantuan, button ID-nya 3, atribut width-nya match parent, atribut height-nya wrap content. Dan layout margin bottom-nya 17. Kemudian button yang terakhir ada button keluar, ID buttonnya 4, atribut width-nya match parent, dan atribut height-nya wrap content. Selanjutnya kita masuk pada activity yang kedua, yaitu activity login. Di dalam activity login terdapat dua layout, yaitu gabungan antara relative layout dan juga linear layout. Di sini ada text view yang bertuliskan halaman login ini. Lalu ada text view yang bertuliskan username. Selanjutnya ada ini text file yang ini person name yang menunjukkan ini kolom untuk kita menuliskan username. Kemudian ada text view password. Kemudian selanjutnya ada ini apa ini namanya? Ada password, kolom password untuk menuliskan password. Lalu selanjutnya ada button login. Dan di bawah ini ada sebuah image view. Lalu yang terakhir ada button home. Kita masuk pada activity login.xml-nya. Di sini pada tag view-nya saya menggunakan atribut width wrap content, lalu atribut height-nya wrap content juga. Kemudian layout margin top-nya 20, batas ke atasnya itu 20. Lalu ukuran teksnya 29 dan layout margin bottom-nya 29, jarak ke bawahnya itu 29. Lalu text style-nya bold supaya tebal. Di sini bisa kita lihat halaman loginnya bertuliskan tebal ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada text view. Text view username. Text view username saya menggunakan atribut wrap content. Atribut height-nya juga wrap content sama. Lalu layout margin left 45. Itu adalah jarak margin ke kiri itu 45. Dan juga margin top-nya 22. Jarak margin ke atasnya 22. Lalu text size ukuran teksnya 20. Kemudian ada edit text. Ini adalah kolom untuk menuliskan username. Di sini saya menggunakan atribut width wrap content. Height-nya juga sama wrap content. Kemudian selanjutnya ada text view. Ini adalah text view password. Sama juga atribut width dan height-nya wrap content. Layout margin top-nya jarak ke atasnya 22. Lalu ukuran teksnya 20. Selanjutnya ada edit text untuk kolom kita menuliskan password. Sama ya. Atribut width dan height-nya wrap content. Lalu selanjutnya ada button login. Pada button login, atribut width height-nya sama juga wrap content. Layout margin top-nya jarak ke atasnya 34. Lalu selanjutnya ini adalah linear layout karena saya menambahkan linear layout pada activity saya. Kemudian ada image view. Lalu yang terakhir ada button home. Kita lanjut ke activity yang ketiga, yaitu activity profile. Di sini pada activity profile saya juga menggunakan gabungan antara linear layout dan juga relative layout.
Di dalamnya ada sebuah text view yang bertuliskan halaman profile, ada image view juga, lalu text view nama, kemudian edit text untuk menuliskan nama, lalu ada text view name, edit text juga untuk menuliskan name, ada text view kelas, untuk menuliskan kelas ada edit textnya juga di bawahnya, lalu ada text view prodi, dan juga ada edit text untuk menuliskan prodi kita. Lalu di bawahnya ada sebuah image view, dan yang terakhir ada tombol button home. Kita masuk activity profile.xml-nya. Bisa kita lihat text view-nya ada input wrap content, width dan height-nya, kemudian graffiti-nya center supaya tulisannya di tengah, lalu ukuran teksnya 29 dan layout margin bottom-nya 25 dan juga text style-nya bottom. Lalu ada image view. Di sini saya menggunakan attribute width-nya 100 dp dan juga height-nya 80 dp untuk image view saya. Lalu selanjutnya ada text view nama, ada text view nama, dan ini ada edit text untuk menuliskan nama, dan saya langsung menuliskan nama saya di sini. Lanjut ada text view name, saya langsung menuliskan name saya supaya langsung tercantum pada graphical layout-nya. Ini nama, name, kelas, dan juga prodi. Langsung saja kita singkat saja lanjut ke image view. Di sini saya menggunakan atribut width-nya 500 dp dan juga atribut height-nya 300 dp. Dan juga saya menggunakan graffiti center supaya gambarnya berada di tengah. Lalu yang terakhir ada tombol button home. Saya menggunakan atribut width dan height-nya wrap content. Lanjut untuk activity yang terakhir ada activity bantuan. Di dalam activity bantuan saya menggunakan relative layout dan ada text view yang bertuliskan halaman bantuan. Lalu ada satu buah text field, kita lihat namanya. Ada multi-line text ini dan saya juga menuliskan teks. Jika terdapat kendala dalam mengakses aplikasi yang saya buat, harap bersabar karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Jangan lupa rating bintang 5 guys. Dan selanjutnya ada rating bar di sini yang bisa kita klik ketika aplikasi ini dijalankan. Lalu ada sebuah image view, kemudian ada sebuah text view, lalu yang terakhir ada button home, tombol button home. Kita masuk ke activity bantuan.xml-nya. Ini text view-nya, atribut width dan height-nya wrap content, kemudian margin top-nya 18, lalu ukuran teksnya 29 dan text style-nya bold supaya tebal. Lalu ada sebuah edit text yang kita isi tadi, teks yang panjang ini. Lalu kemudian ada rating bar, sebuah rating ini bintang 5 kayak aplikasi-aplikasi GoFood gitu. Lalu ada tombol button home, dan saya menggunakan atribut width dan height-nya wrap content. Lalu ada image view, saya menggunakan atribut width-nya 300 dan juga height-nya 300 juga. Lalu ada text view. Ini adalah text view yang bertuliskan nikmati harimu dengan secangkir kopi. Saya menggunakan atribut width dan height-nya wrap content. Margin top-nya 48 dp. Lalu ukuran teksnya 29. Kita langsung saja jalankan programnya. Kita run as Android application. Kita tunggu sejenak.
Lagi loading ya teman-teman, ditunggu saja. Agak lama di sini loadingnya karena laptop saya agak kentang. Lama sekali teman-teman. Kita tunggu saja ya sampai aplikasinya berjalan. Oh ya, sebelum masuk ke aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan juga supaya kita bisa berpindah dari activity satu ke activity lainnya. Kita masuk ke SRC, lalu com project saya, lalu ke main activity sambil menunggu aplikasinya jalan. Di sini karena pada activity main saya terdapat 4 button, jadi saya di main activity Java-nya saya ketikkan button 1, button 2, button 3, dan button 4. Lalu kemudian di sini find view by ID supaya kita bisa menemukan ID button 1, 2, 3, dan 4. Dan ini BN1 set on click listener supaya ketika kita mengklik button 1 kita bisa langsung masuk ke login activity. Karena di sini pada activity mainnya button 1 adalah login. Nanti ketika kita mengklik button login ini kita akan masuk ke dalam login activity langsung. Kita lihat apakah sudah berjalan. Langsung saja ya teman-teman. Di sini aplikasi saya sudah berjalan. Aduh, nge-lag. Kita tunggu teman-teman. Nge-lag sekali. Sambil menunggu muncul, saya jelaskan lagi tadi saya berpindah activity 1 ke activity yang lainnya. Kita masuk main activity.java lagi. Lanjut, ketika saya mengklik button 1 yaitu button login, kita akan masuk langsung ke dalam login activity. Lalu bn2 button 2 dot set on click listener, intent, ITL new intent, get application context. Ketika saya mengklik button 2 akan langsung masuk pada profile activity langsung. Lalu bn3 set on click listener. Lalu ketika kita mengklik button 3 akan langsung masuk ke dalam bantuan activity. Dan bn4 set on click listener, public void on click view arg0, finish, system exit. Yaitu ketika kita mengklik button 4 yaitu button keluar akan langsung close aplikasinya. Kita lihat masuk lagi ke aplikasinya. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini adalah halaman utama yaitu activity main pada aplikasi saya. Kita langsung saja klik button loginnya. Dan bisa kita lihat ketika kita mengklik button login, kita langsung diarahkan ke dalam activity loginnya. Di sini
Kita masukkan username saya, Wiwit Agung Mulyawan. Dan juga kita masukkan passwordnya bebas 123. Ini adalah tampilan login activity yang saya buat. Dan tombol button login ini belum berfungsi ya guys, karena masih coba-coba. Dan ketika kita mengklik tombol button home ini, kita akan kembali ke main activity, yaitu halaman utama. Coba kita klik. Nah, ini kita kembali ke activity main ya teman-teman. Lalu lanjut, kita coba klik button profile. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita diarahkan langsung ke halaman profile, yaitu activity profile ketika kita mengklik button yang kedua, yaitu button profile. Di sini terdapat image view, nama Wiwit Agung Mulyawan, NIM 220400051, kelas 5B, dan prodi D3 Teknik Komputer. Dan di sini ada image view juga yang kedua, dan juga ada tombol home untuk kembali ke main menu atau activity main. Kembali lagi home. Kemudian kita coba klik button yang ketiga, yaitu button bantuan. Di sini kita akan langsung diarahkan ke dalam halaman bantuan ketika kita mengklik button yang ketiga, yaitu button bantuan. Ini adalah bantuan activity yang saya buat. Ada text view halaman bantuan dan juga ada text file. Jika terdapat kendala dalam mengakses aplikasi yang saya buat, harap bersabar karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Dan jangan lupa rating bintang 5 guys. Kita rating ya guys ya, kita masukkan bintang 5. Lalu di sini ada sebuah image view yang berisikan foto saya sedang meminum sebuah kopi. Makanya saya di sini menuliskan sebuah text view, nikmati harimu dengan secangkir kopi. Anjay. Lalu di bawah ada tombol button home. Kita klik untuk kembali ke main menu atau main activity. Dan di sini yang terakhir ada sebuah button keluar untuk keluar pada aplikasi ini. Kita langsung klik saja. Nah, di sini kita sudah keluar aplikasinya ya guys ya. Langsung kita close saja. Kita lanjut menjelaskan tadi cara berpindah activity satu ke activity lainnya. Tadi kita sudah menjelaskan sampai ini. Ketika klik button 4 kita akan keluar aplikasinya. Lalu lanjut kita masuk pada login activity.java-nya. Di sini ada button 4. Kita coba masuk ke activity login.xml-nya dulu. Di sini ada tombol button home ya. Kita klik dulu coba. Nah, di sini kan saya menggunakan button ID-nya menggunakan button 4 pada button home ini. Saya menggunakan ID button 4. Coba kita masuk ke login activity.java lagi. Nah, kita harus menyamakan ya teman-teman. Jika ID buttonnya 4, maka di sini kita ketikkan button 4 juga supaya saling terhubung satu sama lain. Lalu selanjutnya ada set content view, layout activity login. Ini kita harus menyamakan dengan ininya ya, login activity. Jika kita mengetikannya salah, misalkan ini activity loginnya disamakan sama yang ini, activity login. Karena jika kita salah menghubungkan, misalkan kita menghubungannya ke activity bantuan, maka kita akan masuknya ke activity bantuan. Lalu selanjutnya button 4 di sini supaya mencari button 4 juga, find view by ID, mencari dengan ID. Lalu ketika button 4 diklik, kita akan kembali
ke main activity. Dan lanjut kita ke profile activity. Sebenarnya codingan pada login activity, profile activity dan bantuan activity itu hampir sama semua teman-teman. Yang membedakan hanya pada bagian ininya saja, pada activity profile sama ini profile activity. Tapi ini sudah otomatis ada kok sebelum kita mengoding. Yang diubah hanya ini activity profilnya saja. Kita samakan sama yang pada layoutnya. Supaya ketika kita mengklik buttonnya, kita bisa masuk pada activity yang tepat. Ya, mungkin itu saja video presentasi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PBO. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.